Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian bersamamu serta pengampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadi nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang meyakini hari kiamat atau hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Jadi tidak ada kebiasaan buruk. Dan perhatikan gambar yang ada pada layar. Ketika seseorang menanam benih, maka kita akan memetik hasilnya, yaitu padi. Ketika kita menanam benih mangga, maka kita akan memetik buah mangga yang begitu banyak. Kebaikan yang kita tanam akan berbuah kebaikan, kejelekan yang kita tanam akan berbuah kejelekan. Jadi membiasakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan jangan menyamakan diri kita dengan mencontohi hal-hal yang jelek, ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar, menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar, menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar, menjelaskan contoh-contoh kiamat sugra dengan benar, menjelaskan proses kejadian kiamat kubra dengan benar, menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat, berperilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, dan berperilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir dengan benar. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israel. Trompet apa namanya? Trompet sangkakala. Jadi harus dipastikan bahwa seluruh alam semesta hancur. Sekarang Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Ibu mau kalian memperhatikan beberapa gambar ini, dan nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai gambar-gambar yang ada pada layar kita, ya. Apakah ini termasuk kiamat besar atau kiamat kecil? Dari gambar dan video ini kita harus pahami bahwa ini akan terjadi di kehidupan kita. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu kejadian kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Jadi harus dibedakan ya, mana kiamat sugro dan mana kiamat kubro.
Pada tayangan ini, Ibu mau tanya, apakah kalian menyangka ini kiamat besar atau kiamat kecil? Jadi ini baru salah satu contoh kiamat kecil ya. Dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1-8 dan Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-11, Allah sudah menggambarkan kejadian di hari kiamat dari malaikat Israfil meniup sangkakala, bumi seisinya hancur, di alam kubur, alam kebangkitan, yaumul mahsyar, yaumul hisab, sampai surga dan neraka. Ketika dibangkitkan, kita berada di padang mahsyar. Jadi kita berjalan menuju padang mahsyar yang begitu terik matahari, matahari hanya berada sejengkal di atas kepala kita. Pada saat itu kita tidak ada yang saling kenal mengenal satu sama lain, baik itu orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, apalagi tidak ada saling kenal mengenal. Jadi di sini kita berjalan dan memikirkan bagaimana nasib kita ke depan sampai berkumpul di padang mahsyar, menunggu panggilan untuk diperhitungkan amal baik dan amal keburukan kita. Pada saat kita berada di alam mahsyar dan dipanggil, saatnya perhitungan, yang dimana pada saat itu yang paling sibuk adalah Nabi Muhammad, mencari umatnya yang rajin bersalawat pada saat di dunia dan ingin memberikan syafaatnya kepada umat muslim yang rajin bersalawat ya. Jadi jangan lupakan salawat, karena pada saat di alam mahsyar, pada saat perhitungan amal kebaikan dan keburukan, ada satu orang yang sibuk mencari umatnya yang rajin bersalawat. Ketika sudah dihitung, maka saatnya penimbangan. Pada hari penimbangan, seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk, pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan sesuai firman Allah dalam Quran Surah Al-Zalzalah, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar atau seberat zarah, dia akan terima balasan. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, juga niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwasannya perkara yang pertama kali akan diperhitungkan adalah sholat. Bila seseorang tidak pernah meninggalkan sholat, ia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Begitupun sebaliknya, orang yang tidak pernah sholat, yang mengaku muslim Islam tapi tidak sholat, maka ia akan mendapatkan kerugian di akhirat nanti. Tidak ada satupun perbuatan yang akan luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan terhadap orang-orang yang beramal baik, timbangannya lebih berat dari amal buruknya, maka ia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang menzolimi dirinya sendiri dengan cara berbuat amal buruk, merugikan orang lain, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya adalah neraka. Terakhir, kita akan membahas sikap iman kepada hari akhir atau hari kiamat seperti apa. Di antaranya sikap kita ketika seseorang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, yang pertama, senantiasa berhati-hati dalam sikap dan tindakan, karena ia yakin bahwa setiap perbuatannya akan mendapat balasan yang setimpal. Yang kedua, tidak terperdaya oleh kehidupan dunia, tidak menunda-nunda perbuatan baik, dan kita juga jangan sampai keterlaluan terperdaya oleh dunia pada saat kita berbuat baik, sementara kita melalaikan kehidupan akhirat yang kita tahu itu selama-lamanya.
Yang ketiga, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan senantiasa rajin beribadah untuk mempersiapkan bekal di kehidupan akhirat. Orang yang percaya kepada adanya hari kiamat pasti akan sungguh-sungguh dan senantiasa rajin beribadah karena itu adalah sebagai bekal nanti di akhirat. Yang keempat, berusaha menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi setiap larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berat, setidaknya kita sudah berusaha karena memang setan itu tugasnya adalah menggoda manusia. Jadi kita sebagai umat muslim harus menahan diri dari godaan setan, godaan manusia. Nah ya. Yang kelima yaitu berusaha menghindarkan diri dari berbagai perbuatan maksiat dan kesalahan. Ketika kita sudah terlanjur melakukan perbuatan maksiat atau kesalahan, perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Oke, sampai sini Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.